Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid. Sahabat filah yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi karena Allah Ta'ala. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana dan sangat singkat ini, kita di dunia laksana mampir ngombe, singgah minum, dari perjalanan jauh, ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan ruh manusia. Untuk itu, marilah sahabat filah berusaha, berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa dan bagaimana, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridho, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjauhi untuk tidak melakukan seluruh larangannya, apakah yang makruh, yang syubhat, yang bid'ah, apalagi yang haram. Senantiasa kita ini takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, sahabat filah, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang beriman, tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya, menyayat hatinya melebihi melihat orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksiat yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik kepada Allah, dan berikutnya tarku sholah, yaitu meninggalkan sholat,
yaitu meninggalkan sholat yang 5 waktu, sholat wajib. Sahabat filah rahimani wa rahimakumullah, kita juga wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita begitu banyak yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Hanya dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membela kita, yang akan menolong kita, yang akan menjadi asbab keselamatan kita di alam akhirat nanti. Dan juga jadi asbab keselamatan kita hingga kita dimasukkan surganya Allah yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya. Sahabat filah, tanda orang beriman yang lain lagi adalah jika harta benda dunia hingga padanya, maka merasa gelisah, bisa-bisa memperlambat hisabnya di akhirat nanti, dan akan gembira jika harta bendanya dihabiskan untuk apa? Untuk perjuangan agama, untuk jihad wa khuruj fi sabilillah ke seluruh alam. Itulah sebagian daripada tanda-tanda orang yang memiliki iman yang lurus, yang benar. Sahabat filah, adapun di dalam Al-Quran banyak disebutkan tanda-tanda orang beriman. Dalam kesempatan ini, baiklah saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran mengenai tanda-tanda orang yang memiliki iman dan ketakwaan yang mantap. Yang pertama yaitu tanda-tandanya orang memiliki iman yang mantap, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayatnya, ayat ke-2. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut nama Allah gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini perlu kita tekankan adalah hati yang bergetar, yaitu hati yang takut. Takut ini maknanya adalah takwa kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti tidak sama dengan takut kepada makhluk-makhluknya Allah, seperti macan, seperti hantu, bukan. Takut atau takwa kepada Allah ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Deple-deple, bila disebut asma Allah, dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid-masjidnya Allah, dari masjid Allah, maka gemetar hatinya untuk segera merapat, mendekat, takorub kepada Allah untuk menjalankan tugas yang mulia, yaitu sholat 5 waktu di masjid-masjid di mana dikumandangkan adzan. Itu maknanya adalah hati yang gemetar bila mana disebut asma Allah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, termasuk hayyalah sholah, marilah sholat, hayyalah falah, marilah menggapai kemenangan, kebahagiaan. Kita datangi, maka itulah yang dimaksud dengan hati yang bergetar untuk mendatangi panggilannya Allah tersebut. Selanjutnya saya teruskan, yaitu surat At-Taubah, surat ke-9, ayatnya 18. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun, kecuali hanya takut kepada Allah semata. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi maksudnya memakmurkan masjid Allah itu adalah minimal mendatangi adzan 5 waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita datangi berduyun-duyun, semua laki-laki balik mendatangi panggilannya Allah berupa adzan tadi. Maka bila mana ini wujud di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bila mana presiden kita, pemimpin tertinggi NKRI ini mau dan mampu mengajak para pembantunya, menterinya, gubernurnya, selanjutnya gubernur mengajak bawahannya, yaitu bupati-bupatinya, bupati-bupatinya mengajak kepada camat-camatnya, camat-camatnya selanjutnya mengajak kepada lurah-lurah, kepala desa, selanjutnya kepala desa, lurah-lurah mengajak RW, RT, RT, RW mengajak semua penduduknya, laki-laki balik memakmurkan masjid, masjid penuh dengan orang-orang Islam. Berarti ini tandanya masjid yang makmur, dan insya Allah Allah akan memberikan keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi ini, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia dipimpin seorang presiden yang mau menggerakkan rakyatnya, maka akan wujud negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, rakyatnya guyup rukun toto tentrem kertora harjo, buminya jadi gemah ripah loh jinawi. Insya Allah ini akan wujud bila mana seperti yang saya sebutkan tadi, orang Indonesia semuanya beriman dan bertakwa, 5 waktu menjalankan sholat berjamaah ke masjid-masjid yang ada. Ini tandanya iman yang kedua menurut Al-Quran. Adapun surat Al-Hujurat surat ke-49 ayatnya 15 menyebutkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya, sejati keimanannya. Dengan jalan apa? Mau dan mampu berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan jiwanya dan perasaannya dan waktunya untuk khuruj fisabilillah, meluangkan waktu berjihad, berkhuruj fisabilillah sebulan selama 30 hari, 10%-nya adalah 3 hari tiap bulan. Adapun setahun 365 hari dibulatkan 40 hari setiap tahun, kita luangkan waktu untuk memakmurkan masjid di seberang sana. Dan minimal seumur hidup kita 60 tahun, 70 tahun, kita niatkan minimal sekali 4 bulan dalam seumur hidup kita untuk meluangkan waktu khuruj fisabilillah kemana saja, membuat rombongan-rombongan untuk memakmurkan masjid-masjid di seluruh alam. Itulah tandanya orang beriman mau berjihad memakmurkan masjid-masjid di seluruh alam. Masjid-masjid adalah merupakan rumahnya Allah di permukaan bumi. Adapun ayat berikutnya yaitu surat ke depan, surat kedua yaitu Al-Baqarah ayatnya 218. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
Dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan Maha Pengampun dan Penyayangnya Allah, kita ini diharapkan senantiasa berhijrah. Dalam surat Al-Baqarah 218 menyebutkan orang beriman syaratnya yaitu mau dan mampu berhijrah. Apa itu berhijrah? Senanti memperbaiki diri dari keburukan menjadi kebaikan. Berhijrah minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan yaitu hal-hal yang mengandung dosa, ilan nur yaitu mengandung yang menuju ke terang benderang yang mengandung pahala. Dan berjihad seperti saya sampaikan, yaitu jihad tidak harus mengangkat pedang, mengangkat senjata tajam, mengangkat bedil atau senapan atau meriam, bukan, tapi cukup mengangkat sajadah untuk diajak makmurkan rumah-rumah Allah, sujud kepada Allah 5 waktu secara berjamaah. Semuanya diajak untuk melakukan hal yang sama, yaitu memakmurkan masjid 5 waktu saja. Dengan demikian ini sudah termasuk berjihad dengan melaksanakan khuruj fisabilillah tadi, meluangkan waktu 1 bulannya 3 hari, 1 tahunnya 40 hari, seumur hidup kita minimal 1 kali 4 bulan. Syukur tiap tahun ditingkatkan 4 bulan. Itulah kehendaknya Rasulullah untuk meneruskan risalahnya Rasulullah, mendakwakan agama Allah, menyampaikan Quran hadis sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Memakmurkan rumah-rumahnya Allah. Adapun ancaman bagi orang yang tidak mau, tidak mampu, tidak niat untuk berhijrah dan berjihad, maka Allah akan mengancam termasuk orang yang fasik sebagaimana disebutkan surat At-Taubah yaitu ayat 24. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kamu cintai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Penjelasannya adalah bila mana kita ini nglirwakake atau menyepelekan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah dan berjihad di jalannya Allah dan Rasulnya, maka ada ancaman. Apalagi kita masih lebih mencintai Allah dan Rasulnya setelah perjuangan jihad fisabilillah, lebih mencintai 8 tadi. Siapa tadi? Bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu cintai, perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka kita dianggap orang yang fasik. Maka mari kita niatkan belajar meluangkan waktu, korban jiwa, diri, harta, perasaan, tinggalkan urusan dunia sebulan 3 hari saja. Dalam 30 hari 10% untuk perjuangan jihad wa khuruj fisabilillah. Semoga semua niat faham akan pentingnya meneruskan risalah kenabian, mengajak orang beriman dan bertakwa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk
jihad wa khuruj fisabilillah. Demikian billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.